Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'du. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah, dan sebagaimana kita rencanakan, hari ini kita akan mengkaji tafsir ayat yang pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita bisa menghayati dan bisa mempraktekkan secara langsung, saya mengajak semuanya untuk membaca ayat ini bersama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali nanti mendapatkan ilmu baru akan selalu kita ulang-ulang ayat ini, sehingga nanti pada saat kita menggunakannya dalam sholat, kita bisa merasakannya, kita bisa menghayatinya, sehingga membantu kita dalam kekhusyuan. Bahkan di akhir tafsir ini, saya mengajak antum semuanya untuk melakukan sholat sunnah bersama-sama secara berjamaah, sehingga nanti bisa langsung kita praktekkan setelah kita mengkaji ilmu. Sholat sunnah sendiri secara hukum fikih disyariatkan hanya dalam beberapa jenis saja. Misalnya seperti sholat sunnah untuk sholat id, sholat sunnah untuk sholat gerhana, sholat sunnah untuk tarawih, sholat sunnah untuk witir. Sementara sholat sunnah untuk selain itu seperti rawatib, sholat duha dan lain sebagainya itu tidak disunahkan untuk berjamaah. Akan tetapi jika dilakukan sesekali boleh, jadi tidak terlarang. Demikian mazhab mu'tamad mazhab Syafi'i, sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Itu didasarkan pada riwayat Rasulullah pernah bertamu di rumah seorang sahabat yang mana sahabat tersebut ingin Rasulullah itu melakukan sholat di tempat tertentu di rumahnya. Nah, ketika Rasulullah sudah sampai di rumahnya, Rasul bertanya, di mana engkau ingin aku sholat? Maka kemudian ditunjuk sebuah tempat, maka beliau pun sholat di situ dan diikuti sahabat. Nah, itu adalah sholat sunnah yang dilakukan Rasulullah saat itu, dan Rasulullah melakukannya secara berjamaah. Dari sini kemudian digali hukum boleh. Jadi sesekali misalnya sholat duha berjamaah, sholat rawatib berjamaah itu tidak masalah. Tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Jadi secara hukum tidak masalah. Jadi insya Allah akan terus kita untuk membantu itu. Selesai kajian kita usahakan agar selalu mendapatkan pengalaman langsung dari ilmu yang sudah kita kaji pada hari ini. Yang di rumah juga bisa melakukannya secara munfarid, secara sendiri-sendiri, boleh juga berjamaah dengan keluarganya, dengan saudaranya, istrinya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Baik, di tafsir ayat Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua hal, ya, dua bagian yang akan kita kaji. Yang pertama, kita bahas dulu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan dalil. Yang kedua baru pembahasan ayatnya, pembahasan tafsir dari ayatnya itu sendiri. Oke, kita mulai dari keutamaan dulu. Apa keutamaan dari ayat Bismillahirrahmanirrahim? Keutamaan yang pertama adalah di dalamnya ada isim akbar. Di dalamnya sangat dekat dengan isim akbar Allah. Jadi Ismullahil Akbar. Jadi Allah itu kan punya nama. Tapi di antara semua nama itu,
Ada nama Allah yang paling besar, ada nama Allah yang paling agung, ada nama Allah yang paling dahsyat. Dan nama ini tidak diajarkan Allah kepada semua hamba. Nama ini tidak diajarkan Allah pada semua hamba. Nama Allah itu sangat banyak, tapi yang dikenalkan oleh Rasulullah kepada kita, yang diajarkan Allah pada Rasulullah kemudian dikenalkan kepada kita, itu tidak semua nama. Yang menurut riwayat hadis, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita 99 nama Allah. Dan itu belum semua nama Nabi Allah. Nama Allah itu banyak sekali. Makanya dalam salah satu hadis, salah satu doa Nabi itu mengatakan bahwa kita itu berdoa dengan nama yang diajarkan Allah kepada kita. Ya, termasuk meminta bertawasul dengan nama Allah yang tidak diajarkan kepada kita, yang hanya Allah saja yang tahu. Itu menunjukkan bahwa memang kalau kita berbicara kesempurnaan Allah, akal kita nggak sanggup untuk menjangkaunya. Jadi Allah itu menghimpun segala sifat kesempurnaan, dan yang diajarkan kepada kita adalah sebatas kemampuan kita untuk menangkapnya. Itu. Nah, dalam sejarah yang saya tahu, hamba Allah yang diberi ilmu nama Allah yang maha agung ini dua. Yang pertama adalah Faymiyun, dan yang kedua adalah muridnya Abdullah ibnu Ats-Tsamir. Semestinya para nabi seluruhnya itu juga diajarkan nama ini, tapi saya belum mendapatkan riwayat spesifik tentang itu. Yang saya tahu berdasarkan riwayat dalam sirah, itu dua hamba Allah yang soleh ini bernama Faymiyun dan Abdullah bin Ats-Tsamir. Kisah keduanya bisa didapatkan dalam sirah Ibnu Hisham. Ya, Faymiyun ini ketika Allah mengajarinya nama yang agung ini, maka ketika dibaca nama tersebut, maka beliau bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi tidaklah beliau itu dimintai tolong orang yang terkena sakit, lalu kemudian beliau membacakan nama Allah yang paling agung ini, melainkan orang yang sakit itu langsung sembuh. Ya. Kemudian ketika Faymiyun ini mengajarkan kepada Abdullah bin Ats-Tsamir, mengajarkan ilmu-ilmu tentang tauhid, mengajarkan ilmu tentang ma'rifatullah, sampai kemudian Abdullah bin Ats-Tsamir ini mencapai level kesalehan yang luar biasa. Lalu kemudian Abdullah bin Ats-Tsamir ini minta kepada gurunya supaya diajari Ismullahil Akbar ini, nama Allah yang paling agung ini. Akan tetapi Abdullah Faymiyun tidak bersedia untuk mengajarkannya. Lalu kemudian Abdullah bin Ats-Tsamir, dalam riwayat itu disebutkan beliau menulis seluruh nama Allah yang beliau ketahui, yang diajarkan itu, kemudian menulis dalam sebuah kayu atau semacam undian begitu, lalu kemudian dilemparkan satu persatu ke api. Nah, di antara semua nama itu hanya satu nama yang tidak terbakar. Maka kemudian beliau menyimpulkan inilah Ismullahil Akbar, nama Allah yang paling agung itu. Nah, lalu kemudian setelah didapatkan, disampaikan kepada gurunya, gurunya terkejut karena muridnya tahu sendiri nama Allah yang paling agung itu, tapi kemudian memperingatkan, wahai anakku, karena engkau sudah mengetahui nama Allah yang paling agung ini, ya maka bersiap-siaplah, karena engkau akan mendapatkan ujian yang besar. Dan setelah itu terjadilah kisah yang sangat populer, yakni Abdullah bin Ats-Tsamir ini mulai bisa menyembuhkan banyak orang yang sakit, bahkan orang buta disembuhkan, orang buta dari lahir disembuhkan, bisa melihat lagi, sampai terkenal, pengikutnya kemudian banyak, lalu membuat risau raja yang hidup di masa itu. Lalu terjadi upaya untuk membunuh Abdullah bin Ats-Tsamir ini berkali-kali, 3 kali upayanya untuk membunuh. Pertama adalah jatuhkan dari gunung yang paling tinggi tapi selamat, kemudian
lemparkan ke dalam lautan tapi juga masih selamat, sampai akhirnya kemudian Abdullah bin As-Samir ini memberikan rahasianya kepada sang raja. Kalau kamu ingin membunuh aku, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini, begitu. Lalu dengan syarat itu dikumpulkan seluruh rakyatnya. Nah, setelah si raja itu setuju ingin mencoba saran itu, dikumpulkanlah semua rakyatnya, lalu kemudian dipanahlah Abdullah bin As-Samir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kena pelipisnya, maka syahidlah Abdullah bin As-Samir, dan banyak orang yang akhirnya yakin percaya bahwa agama yang dibawa oleh Abdullah bin As-Samir itu adalah agama yang hak. Maka berbondong-bondong mereka mengikuti agama beliau. Membuat raja menjadi marah. Lalu dia membangun parit yang sangat besar, dinyalakan api, lalu dilemparkan semua orang yang mengikuti agamanya. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal dari kisah Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu kalau dalam hadis itu hanya disebut hulam. Di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, termasuk di Riyadhus Shalihin juga diceritakan kisah itu. Itu hanya disebut sebagai hulam. Sementara Faimiyun hanya disebut sebagai rahib. Rahib itu kayak kiainya di masa agamanya Nabi Isa, gitu ya. Nah, itu dua orang ini yang saya tahu dalam riwayat yang sharih menyebut mendapatkan ilmu yang agung ini. Rasulullah sendiri tidak, setahu saya, tidak menyebutkan secara lugas mana di antara nama Allah itu yang Ismullahil Akbar. Tetapi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim dikatakan itu sangat dekat dengan isim Allah yang Akbar. Ya. Itu didasarkan pada hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas, bahwasanya Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah menjawab, huwa ismun min asma'illah wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar illa kama baina sawadil aini wa bayadhiha minal qurbi. Ya, itu adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah, dan di antara dia dengan Ismullahil Akbar itu hanya seperti antara hitam mata dengan putih-putihnya, saking dekatnya. Nah, jadi ini keutamaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalamnya mengandung nama Allah yang sangat dekat dengan Ismullahil Akbar, sebagaimana dekatnya hitam mata dengan putihnya mata. Bisa kita bayangkan ya, kalau begitu agungnya nama Allah itu, yang telah diketahui oleh Faimiyun dan muridnya, yang ketika dibaca itu pasti membuat orang yang sakit langsung sembuh ketika dibacakan. Maka bisa kita bayangkan seperti apa kira-kira berkahnya Bismillahirrahmanirrahim kalau sering kita baca dalam segala aktivitas kita, gitu ya. Makanya selalu kita ingat, setiap kita melakukan apapun yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ingat, di dalamnya terkandung nama Allah yang sangat agung, yang sangat dekat dengan Ismullahil Akbar. Saat membuka pintu masuk ke rumah pulang misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, diingat, di dalam ayat ini ada nama Allah yang maha agung. Saat mau berwudu, Bismillahirrahmanirrahim, itu juga diingat, di dalamnya ada nama Allah yang maha agung. Saat mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, juga demikian, diingat, di situ ada nama Allah yang maha agung. Ayo sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Keutamaan yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dibaca maka akan membuat setan menjadi kecil. Itu dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Al-Malih, dari seorang lelaki, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatun faqultu ta'isa syaitan faqala la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithlal baiti
wa yaqulu biquwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Jadi ini hadis yang diriwayatkan dari seorang lelaki, ya. Kalau dalam ilmu hadis, lafadz semacam ini adalah disebut dengan riwayat yang diriwayatkan oleh seorang perawi mubham. Ya, mubham itu tidak spesifik siapa. Yang jelas di sini rajul ini adalah seorang sahabat. Seorang sahabat tapi mubham itu tidak masalah. Kenapa? Karena semua sahabat itu adil, sehingga seluruh riwayatnya bisa diterima. Ya. Beliau mengatakan, aku pernah dibonceng Nabi SAW, kemudian ada seekor hewan yang terpeleset. Maka aku mengatakan ta'isas syaitan. Ya, ta'isas syaitan itu makna bahasanya celaka setan. Jadi mencaci setan intinya. Lalu kemudian oleh Rasulullah malah dilarang, la taqul ta'isas syaitan. Kamu jangan mengatakan ta'isas syaitan. Jangan mengatakan setan itu celaka. Kenapa? Karena kalau engkau mengucapkan itu, maka setan justru akan membesar, akan menggembung sampai sebesar rumah. Nah, ini hikmahnya kepada kita itu jangan mempopulerkan orang-orang yang seperti setan gitu ya. Karena semakin kita sebut meskipun dengan celaan ya, maka semakin besar dia. Ya. Karena kata Nabi, setan itu kalau diucapkan semacam itu dia akan mengatakan biquwwati, ya, dengan kekuatanku. Tambah bangga dia disebut semacam itu. Ya. Walakin qul, tapi katakan bismillah. Ucapkan bismillah. Ini basmalah ya. Karena kalau kamu mengucapkan seperti itu, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Nah, jadi mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim lengkapnya, itu akan mengecilkan pengaruh setan. Nah, itu penting sekali. Makanya disyariatkan membaca bismillah itu dalam banyak hal. Mau makan disyariatkan bismillah, mau wudu disyariatkan bismillah, mau berpakaian, banyaklah dalam segala kehidupan kita itu. Kenapa? Karena kita sangat butuh untuk bersih dari was-was setan itu. Ya, ini. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah basmalah itu memberi berkah apapun, ya, yang dibacakan atasnya. Jadi kalau kita membaca bismillah pada segala hal, maka sesuatu yang kita baca bismillah itu akan menjadi berkah. Ya. Itu didasarkan pada riwayat dari Jabir. Beliau berkata, "Lamma nazzala bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaimu ilal masyriq wa sakanatir riyah wa hajal bahru wa adkhat al-bahaim bi adhaniha wa rujimat asy-syayatinu minas sama' wa halafa Allah ta'ala bi 'izzatihi wa jalalihi an la yusamma ismuhu 'ala syai'in illa baraka fihi." Tatkala turun ayat bismillahirrahmanirrahim, maka awan lari ke arah timur, angin menjadi tenang, lautan bergejolak, binatang-binatang menaikkan telinganya untuk mendengarkan, setan-setan di langit dilempar, dan Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, tidaklah namanya disebut pada sesuatu melainkan Allah akan memberkahinya. Ya, nah makna berkah itu apa? Makna berkah itu ditambah kebaikannya. Kalau kita sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberkahi makanan kita. Apa makna makanan menjadi berkah itu? Makanan menjadi berkah maknanya adalah ketika makanan itu kita santap menjadi energi, maka energi yang dihasilkan dari makanan itu menjadi enteng untuk melakukan amal soleh. Makanya bisa jadi kita itu lemah melakukan amal soleh itu karena lupa hal-hal kecil semacam ini. Bisa jadi kita itu sholat rasa malas-malasan, tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Bisa jadi karena pas makan itu melupakan ini.
sekedar mengucapkan sebentar Bismillahirrahmanirrahim dengan penghayatan itu kan sebenarnya enteng ya. Tapi memang salah satu bukti kebenaran bahwa namanya setan itu ada adalah kita itu selalu dibuat lupa itu. Atau paling enggak sering dibuat lupa. Sehingga makan ya makan aja. Padahal kalau kita sempatkan itu Masya Allah, bisa sangat membantu kita untuk melakukan ketaatan. Ya, energi yang penuh berkah itu akan menjadi berat kalau digunakan untuk kemaksiatan. Nah, itu salah satu hikmahnya juga. Ya. Demikian pula kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk hal-hal yang lain, ketika di sini dijanjikan untuk berkah itu, maka maknanya dalam segala hal itu bisa membantu kita dalam kebaikan. Maka ayo kita ingat-ingat saat sholat, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tahu bahwa ini adalah memberkahi, maka kita bahkan bisa berharap Allah memberkahi sholat kita. Gimana sholat jadi berkah itu? Sholat yang berkah itu seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, salah satu hikmahnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ketika sholat itu belum berkah, bisa jadi saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini masih belum dibaca dengan hak-haknya. Gimana membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan haknya itu? Ya tentu saja dibaca dengan penuh penghayatan, dibaca dengan konsentrasi, dibaca dengan penuh keyakinan bahwa kita sedang membaca nama Allah yang Maha Agung. Ya, saat wudhu kan disyaratkan Bismillah juga tuh. Tapi coba bayangkan itu, terasa nggak kalau saat wudhu itu kita digoda untuk ngelamun kemana-mana itu? Sehingga saat wudhu pun kadang orang itu lupa. Ini sudah membasuh ini belum ya? Diulang lagi kadang. Ada yang sampai seperti itu. Nah, maka ketika diawali Bismillahirrahmanirrahim sejak awal, kita bisa membantu kita selalu konsentrasi saat berwudu. Karena orang kalau sholatnya ingin baik, diawali dengan wudu yang baik, maka akan terbantu sholatnya menjadi baik. Karena wudu itu kunci. Taharah itu adalah kuncinya sholat. Kalau kuncinya baik, maka sholatnya akan terbantu dengan baik. Kalau kuncinya saja sudah tidak baik, tidak ada unsur ubudiyah yang sempurna saat berwudu itu, maka wajar jika sholatnya lebih ngelamun lagi. Kalau wudunya ngelamun, sholatnya lebih ngelamun lagi. Sangat wajar. Karena membiarkan setan itu masuk ke dalam hati kita. Ingat, tadi saya katakan berdasarkan riwayat sebelumnya, setan itu kalau dibacakan Bismillahirrahmanirrahim mengecil. Artinya pengaruhnya lemah. Maka kalau saat berwudu kita awali Bismillahirrahmanirrahim, itu sangat membantu kita untuk menjadi wudu yang berkah, untuk menjadi sholat yang berkah. Kemudian keutamaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim ini jika dibaca maka akan selamat dari malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 di neraka. Kenapa? Karena jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Jadi kalau kita hitung dari ba, sin, ya, mim dan seterusnya sampai akhir itu, kalau dihitung jumlahnya adalah 19. Loh, apa nggak termasuk otak atik maduk semacam ini? Ya, andai kan nggak ada riwayat, iya. Masalahnya kan ada riwayat, maka kita bisa menjadikannya minimal sebagai istiqnas. Ada riwayat asar dari sahabat yang mengatakan semacam itu. Itu didasarkan pada ini. Istimbat para ulama kenapa asar ini bisa diterima, itu adalah dari riwayat sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah mengabarkan sejumlah malaikat itu rebutan mengangkat pahala ucapan sahabat yang memuji Allah. Jadi saat iktidal itu ada seorang sahabat yang memuji Allah dengan bunyi Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Gitu ya. Begitu selesai sholat, Rasul bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Ya, akhirnya satu sahabat ngajak, saya wahai Rasulullah.
Maka Rasul mengatakan, aku melihat ada 30 lebih malaikat yang berebut untuk mengangkat amal tersebut ke langit setelah mendengar ucapanmu tadi. Nah, itu dihitung para ulama, ucapan tadi itu 30 lebih. Ya, sehingga dari situ kemudian diistinbat dari sini, berarti riwayat dari sahabat ini bisa diterima. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan diselamatkan dari malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 neraka. Karena malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 neraka itu qat'i ayatnya ada dalam Al-Quran. 'Alaiha 19 di surat Al-Muddatsir. Di dalam neraka itu ada 19 malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah. Nah, riwayat ini ada dalam, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, man arada an yunjiyahu Allahu minaz zabaniyah at-19 falyaqul bismillahirrahmanirrahim liyaj'alallahu lahu min kulli harfin minha junnatan min kulli wahidin. Barang siapa yang ingin Allah menyelamatkannya dari malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim agar Allah menjadikannya setiap huruf dari lafaz tersebut perisai dari setiap malaikat. Jadi ada asar dari Ibnu Mas'ud yang dijadikan dasar pada keutamaan ini. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi saya hanya nyebut beberapa riwayat penting. Ya. Yang saya terangkan tadi adalah riwayat-riwayat terpenting terkait dengan keutamaan basmalah. Karena itulah tidak heran dalam banyak syariat itu dianjurkan untuk membaca bismillah meskipun tidak wajib. Sudah seperti saya katakan tadi ya, saat makan, mau wudu, saat mau menyembelih, saat mau berhubungan suami istri, itu juga dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu keutamaannya. Sekarang kita masuk ke tafsir maknanya. Jadi bagaimana sebenarnya kandungan makna yang terdapat pada lafaz bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama-tama yang harus kita fahami adalah saat kita membaca bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah, itu ada perkiraan lafaz qulu, ucapkanlah. Ya, qulu bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang memerintahkan? Allah. Ya. Jadi saat mau membaca Al-Fatihah dalam sholat kita, itu bayangkan Allah berbicara kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan mengatakan, ya mu'afa qul bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria qul bismillahirrahmanirrahim. Ya Firman qul bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu. Jadi kalau kita bisa merasakan begitu, maka setiap lafaz yang kita baca itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah ini. Jadi dari sisi ini berarti bisa kita pahami ya, ayat Quran itu memang ada yang kulnya dilafalkan, ada yang diperkirakan saja. Kayak seperti qul huwallahu ahad, itu kulnya dilafalkan, lugas, disebutkan dalam wahyu. Tapi seperti Al-Fatihah ini, itu hanya diperkiraan, muqaddar istilahnya. Qul bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pengetahuan ini akan sangat berguna bagi kita untuk berikhtisab. Oh, ternyata saat saya ini membaca bismillahirrahmanirrahim sampai akhir ayat itu karena Allah memerintahkannya. Begitu. Ya, sehingga kita bisa berharap Allah ridha dengan apa yang kita baca tersebut. Jadi kita bisa membayangkan betapa senangnya Allah, betapa sukanya Allah kepada kita saat kita melaksanakan perintah tersebut. Ya. Di tafsir Jalalain dikatakan wa yuqaddaru fi awwaliha qulu. Gitu ya. Ini rujukan yang saya sampaikan adalah dalam tafsir Jalalain. Diperkirakan di awal surat Al-Fatihah itu adalah ucapan qulu, ucapkan. Ya. Kemudian kandungan makna yang lain dalam lafaz bismillah adalah di dalamnya
itu mencerminkan betapa dominannya sifat rahmat Allah. Jadi memahami sifat Allah itu kaidah utamanya kan harus kita batasi bahwa memahami Allah itu hanya boleh dari wahyu. Nggak boleh pakai akal semata-mata, maksudnya nggak boleh. Harus dari wahyu. Kenapa? Karena kita tidak punya sarana, nggak punya media untuk mengenal Allah selain hanya lewat saluran para nabi dan rasul. Kita nggak mungkin menjangkau sifat Allah itu. Allah tidak seperti benda-benda di alam ini yang yang bisa ditundukkan dalam laboratorium, tidak bisa. Maka mengenal Allah sifat-sifatnya hanya melalui nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul itu mengenalkan Allah sebagai zat yang sangat penyayang. Tapi pada saat yang sama juga diterangkan Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Ini kita tidak boleh condong pada salah satu lalu mengabaikan yang lain, salah itu. Kalau kita itu misalnya memahami Allah itu sangat pengasih dan penyayang, lalu mengabaikan Allah itu punya sifat sangat keras siksanya, yang juga seorang muntakim, zat yang muntakim. Muntakim itu adalah membalas keras orang yang berbuat salah. Ya. Maka kita bisa termasuk golongan umat-umat yang tersesat, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Nasrani itu kan memahami Allah itu Tuhan yang sangat mengasihi, sehingga sebesar apapun dosa, pokoknya percaya Yesus pasti akan diampuni. Nah ini kan maghrur, tertipu, karena mengabaikan sifat Allah yang juga keras siksanya. Nah, tidak boleh. Jadi kalau orang itu dominan betul, kalau orang itu meyakini betul bahwa Allah itu maha pengasih, lalu mengabaikan sifat-sifat yang tadi, maka akan hilang rasa takut pada Allah. Dan itu salah. Sebaliknya, membayangkan Allah itu hanya keras siksanya, sehingga kemudian isinya takut terus, itu juga salah. Kenapa? Karena akan menghilangkan harapan kepada Allah. Nah, ajaran Nabi Muhammad itu imbang antara roja, harapan, dengan khauf, dengan takut. Kita harus punya harapan, tapi juga harus takut pada Allah. Takut saja salah, harapan saja juga salah. Gitu ya. Ini dua sisi yang diajarkan Nabi itu semacam itu. Makanya dalam banyak dalil, Quran maupun hadis itu ada ajaran yang secara implisit mengatakan hati yang paling disukai Allah itu adalah hati yang berada di antara roja dan khauf ini. Terlalu optimis salah, terlalu pesimis juga salah. Jadi punya harapan tapi juga ada ketakutan, punya ketakutan tapi juga ada harapan, harusnya begitu. Nah, tetapi kalau dilihat dari sisi mana yang dominan di antara sifat rahmat Allah dengan sifat keras Allah, maka jawabannya adalah yang dominan sifat rahmat Allah. Itu dikonfirmasi dalam banyak dalil. Ya, misalnya ada hadis yang mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, misalnya. Rahmatku itu mendahului marahku. Begitu. Betul. Jadi kalau dominan, memang rahmat Allah lebih dominan. Ada juga hadis yang mengatakan Allah itu membagi rahmatnya menjadi 100, yang 99 disimpan untuk akhirat, yang satu bagian disebar ke seluruh bumi. Dan diantaranya rahmat Allah itu terwujud pada seekor hewan yang mengangkat kakinya supaya anaknya itu tidak terinjak. Nah, ini adalah jenis rahmat Allah juga. Ya. Jadi rasa kasihan kita misalnya melihat ada orang kelaparan terus timbul kasihan, pengen membantu, itu sebenarnya rahmat Allah yang dicipratkan pada kita itu. Perasaan kita yang kasihan pada orang itu loh. Kita melihat kucing kelaparan, kemudian kita kasihan, kita kasih minum, kita kasih makan. Itu sebenarnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana besar rahmat Allah, coba ukur kira-kira rasa kasihan kita itu kepada sesuatu itu seperti apa. Allah itu jauh lebih dahsyat rahmatnya daripada yang kita rasakan itu. Ya. Makanya ada satu perumpamaan indah yang pernah saya baca dari Rasulullah. Rasul itu pernah bersama-sama dengan sahabat
Ketika itu Rasulullah bersama sahabat melihat sebuah api unggun dan melihat ada seorang ibu menyusui anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat, menurut kalian mungkin nggak ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api ini? Dan para sahabat mengatakan, tidak mungkin Rasulullah, tidak mungkin. Kenapa? Karena terlalu sayang toh, anaknya yang disusui kayak begitu, masa anaknya dilemparkan dalam api? Ibu-ibu harus bisa, pasti paling bisa merasakan itu. Gimana rasa sayangnya saat menyusui anak, biar anaknya itu tidak menderita, biar dia tidak kelaparan, biar tidak binasa, ya kan? Disusui itu kan konteksnya seperti itu. Maka Rasul kemudian mengatakan, sesungguhnya rahmat Allah, rasa sayang Allah pada kalian itu, pada hambanya, melebihi ibu ini kepada anaknya. Rasakan sekarang. Kalau sudah tahu sifat Allah kayak gini, kemudian orang masih putus asa, itu kan aneh banget ya. Ya kan? Kalau sudah tahu bahwa Allah itu sesayang ini pada hambanya, terus dia merasa, ya Allah, nggak mungkin aku jadi orang soleh, sudah bejat aja lah. Ini tuh loh, yang semacam ini kan orang yang berarti tidak mengerti bagaimana rahmat Allah. Kalau sampai putus asa, contoh orang putus asa kan begitu ya. Orang putus asa itu dia melakukan dosa, kemudian tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, sampai di hatinya, duh, kok susah banget ya jadi orang soleh ini. Kayaknya memang saya ini sudah calon penghuni neraka deh kayaknya. Udahlah bejat aja sekalian. Nah ini contoh orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dan itu tidak boleh, salah itu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang diberikan seorang hamba, harus yakin Allah itu sayang sekali kepada hambanya, masih ngasih kesempatan. Seperti seorang ibu lah, coba bayangkan, sebenci apapun seorang ibu pada anaknya, digoda sebesar apapun, pasti ada itu namanya rasa keibuan, sehingga ketika anaknya misalnya minta maaf, akan dimaafkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini rahmat Allah. Makanya tidak heran Allah kemudian menetapkan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai penanda surat baru. Ya. Jadi seakan-akan Allah itu ingin memberitahu, ini loh, aku ini, sifatku yang paling dominan adalah sifat rahmatku. Sehingga saat aku menurunkan wahyu, itu sesungguhnya yang ingin ku kenalkan pada kalian itu adalah aku ini sangat penyayang kepada kalian. Dan wahyu yang kuturunkan pada kalian sebagai petunjuk ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana aku ini sangat sayang kepada kalian. Karena kalian tidak ingin karena aku tidak ingin kalian celaka, maka kuturunkan wahyu ini. Dan ingatlah selalu, aku ini sangat sayang kepada kalian. Gitu ya, seakan-akan begitu. Ada satu riwayat bahwa Rasulullah itu belum tahu belum tahu memisah surat ini dengan surat ini sebelum turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu turun surat ayat Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah baru tahu pembatas satu surat dengan yang lainnya itu adalah ayat tertentu. Gitu ya. Ini yang dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasl as-surah hatta tanazzala alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak tahu pemisah surat itu sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus selalu kita ingat ya. Allah sangat penyayang, Allah itu maha pengasih. Makanya ya, termasuk dalam, ini bagi orang awam, termasuk dalam memilih pemahaman seorang mujtahid yang diikutinya. Maka ini seakan-akan ada rekomendasi, pilihlah mana yang rahmahnya paling besar dalam ijtihad tersebut. Begitu. Makanya saya pribadi sangat tidak tertarik dengan pemahaman-pemahaman yang mudah membunuh orang. Itu rahmatnya di mana itu? Ya, kan ada ya beberapa pemahaman yang jumhur ulama mengatakan itu pemahaman menyimpang. Kalau misalnya membagi-bagi manusia ini mukmin, ini kafir, lalu kafir ini halal darahnya, halal hartanya, kemudian dengan mudah dibunuh, itu mana rahmatnya? Kan tidak ada. Misalnya kita meyakini bahwa non-muslim semuanya masuk neraka, sehingga anak-anak yang diajak ibunya ke gereja, ya sejak kecil sudah diajari dengan doktrin-doktrin gereja, dan mereka baru menginjak masa balik misalnya, yang baru kena taklif untuk berpikir, sementara mereka tidak memilih untuk lahir di keluarga seperti itu.
Lalu tiba-tiba kemudian ada yang ngebom dengan alasan ini jihad fisabilillah, sehingga membunuh orang tersebut. Itu kan sama dengan mempercepat orang ke neraka. Iya betul tidak? Rahmatnya di mana? Mana hak dia untuk mendapatkan pengajaran dari Allah? Ya, ada yang salah ini. Ada yang tidak beres dalam pemahaman itu. Jihad itu hak, ajaran Islam betul. Tapi kalau dipahami secara salah itu akhirnya menjadi kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Bagaimana dengan ayat-ayat yang menyatakan Islam itu sangat merahmati hambanya kalau prakteknya semacam itu? Gitu ya. Oke, jadi itu. Kemudian hal lain yang perlu kita pahami dari ayat ini adalah Rasulullah itu dalam riwayat itu dijelaskan bahwa beliau itu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan tartil sekali. Jadi matnya dibaca dengan pas. Ya, pendek dibaca pendek, matnya dibaca panjang. Jadi saya membayangkan kalau membaca itu per ayat berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus begitu. Sehingga dengan begitu akan terasa betul dalam hati, ya, seperti apa, ya. Itu dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Qatadah, beliau mengatakan, Su'ila Anas, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat maddan, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Gitu ya. Anas ditanya, gimana sih bacaan Rasulullah itu? Anas menjawab, bacaan Rasulullah itu adalah memanjangkan matnya. Kemudian memberi contoh bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak tampak matnya. Apalagi kalau baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Panjang terus kayak gitu tuh mengurangi jadinya. Mengurangi dari kesempurnaan saat membaca Al-Fatihah. Bisa jadi tajwid, tapi ketika disambung itu akan mengurangi kekhusyuan saat membaca. Jadi yang paling baik memang dibaca per ayat dengan diberikan hak-hak masing-masing huruf itu. Itu akan sangat membantu kita untuk mencapai kekhusyuan. Oke. Kemudian makna berikutnya, kita membahas makna ba sekarang pada kata bismillah. Apa makna ba di situ? Makna ba di situ itu adalah ba isti'anah. Ba yang menunjukkan bantuan. Jadi gampangnya kayak gini. Kalau saya mengatakan dalam bahasa Arab, katabtu bil qalami. Aku menulis dengan ballpoint. Itu baknya ba isti'anah. Maksudnya saya menulis dengan bantuan pena, dengan menggunakan pena. Jadi mengucapkan bismillah itu seakan-akan mengatakan, memahami dalam hati, aku menggunakan bantuan nama Allah yang Maha Agung, yang keagungannya mendekati Ismullahi Akbar tadi. Gitu ya. Seakan-akan begitu. Jadi ketika kita membaca semacam ini, maka seakan-akan batin kita itu juga harus memahami bahwa kita ini tidak akan mampu membaca Al-Fatihah kalau tidak dengan bantuan Allah. Sampai seperti itu levelnya. Jangankan urusan besar-besar, sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir surat pun tidak akan bisa tanpa bantuan Allah. Bahkan kita sholat dengan sempurna, ngikuti syarat sah dan rukunnya, termasuk segala sunnah-sunnahnya, tidak akan bisa tanpa bantuan Allah itu. Jika dari sini terasa betul betapa besarnya peran Allah kepada kita. Ya. Agar lebih terasa, coba bayangkan ada berapa banyak hamba Allah yang pengen sholat secara sempurna, tapi tidak bisa karena oleh Allah dikasih ujian. Contoh misalnya, ada di antara hamba Allah yang bisu. Coba, kalau ketemu orang bisu itu cobalah kita lihat semenit 2 menit sambil hayati, ya Allah, iya ya. Beliau ini seumur hidup nggak bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seperti saya.
Saya ini kapanpun kalau mau bisa. Gitu ya. Kok ya zalimnya saya ya kalau menggunakan lisan ini untuk mengumpat, untuk menggunjing, untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, begitu ya. Karena semuanya ini dikasih Allah, bisa kayak gini tuh dikasih Allah. Ada orang yang pengen sholat secara sempurna nggak bisa, kenapa? Karena dikasih lumpuh, sehingga nggak bisa berdiri dengan tegak, nggak bisa rukuk dengan baik. Saya pernah mendengar ceramah ya, di salah satu penceramah dari Timur Tengah. Itu pernah ada seorang ulama itu menanyai orang yang lumpuh, seandainya Allah itu memberikan waktu kamu 1 jam, kau gunakan untuk apa? Langsung dia mengatakan, aku akan menggunakannya untuk sujud kepada Allah, karena selama ini saya nggak bisa. Luar biasa itu ya. Ternyata nikmat sujud itu hanya diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Maka dari sini betapa terasa betul betapa besarnya bantuan Allah terhadap hamba untuk bisa sholat dengan sempurna. Yang pernah sakit itu sudah pernah diingatkan oleh Allah bahwa kita pernah sakit sehingga tidak bisa sholat sempurna seperti yang dilakukan oleh orang-orang sehat yang bisa kita lakukan saat ini. Yang mungkin pernah dibuat koma, itu juga ayat dari Allah. Pernah dibuat koma sehingga dia tidak bisa melakukan sholat sesempurna yang bisa kita lakukan. Yang oleh Allah ditakdirkan hidup di negeri konflik penuh ketakutan, yang sholatnya nggak bisa tenang seperti kita di negeri yang damai seperti ini. Itu juga menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah kepada kita, memberi bantuan. Maka saat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita hayati, ini semua atas bantuan Allah. Ayo sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, atas bantuan Allah semuanya, termasuk kita bisa kajian ini. Kalau Allah nggak ngasih kesempatan, nggak bisa itu. Ada berapa banyak orang yang oleh Allah itu dikasih kesibukan sehingga kajian aja nggak bisa. Ya mungkin sering saya ceritakan di kajian-kajian saya. Saya dulu waktu KKN itu pernah ketemu dengan orang yang jualan bakso. Saya tanya, sama nggak pengen ikut kajian mondok gitu tak mas? Bilang, ya pengen mas, tapi gimana lagi, bapak saya meninggal, yang selama ini satu-satunya yang memberi nafkah, yang menjual dengan cara menjual bakso. Sementara saya masih punya adik 3, ibu yang harus dinafkahi. Ya saya yang harus bekerja akhirnya. Akhirnya beliau waktunya habis untuk bekerja mulai pagi setelah subuh sampai malam itu. Pulang tinggal capeknya. Ya, itu kan contoh orang yang oleh Allah tidak diberi nikmat bisa mengikuti kajian ilmu, tapi Allah memberikan amal lain, yakni bekerja untuk keluarganya. Ya, makanya berangkat sebelum kajian diawali Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa itu, terasa betul ya Allah, saya bisa gini itu hanya atas karunia Allah, atas jasanya Allah. Kalau bukan karena kebaikan Allah, tidak bisa. Begitu ya. Oke. Oke. Nah, perkiraan dari kata Bismillahirrahmanirrahim, ya itu bahasa nahwunya adalah muta'alliqnya, muta'alliq ba'nya, dari lafaz yang dibuang itu adalah aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan membaca surat Al-Fatihah ini dengan bantuan Allah. Saya akan gitu ya, atau atlu Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Oke. Sebagian ulama memahami ba'nya di situ adalah ba' lil mushahabah. Nah, lil mushahabah itu berarti maknanya mengiringi. Ba' yang mengiringi lafaz selanjutnya. Nah, kalau ba'nya dipahami sebagai ba' lil mushahabah, maka berarti maknanya ketika dibaca bismillah berarti berharap berkah dari rahmat, dari nama Allah. Karena saya menggunakan nama Allah ini untuk membaca surat Al-Fatihah secara lengkap, sehingga berharap dengan begitu nanti mendapatkan berkah surat Al-Fatihah. Nah, berkah apa yang bisa kita harap dari surat Al-Fatihah? Ya banyak. Ya. Kalau Allah mengabulkan harapan kita mendapatkan berkah surat Al-Fatihah, itu bisa mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Misalnya, dibukakan banyak ilmu dari surat Al-Fatihah. Itu luar biasa loh ya. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap berkah nama Allah, itu pelan-pelan Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dan ilmu dalam Al-Fatihah itu luar biasa padat. Secara mubalaghah, kemarin saya singgung,
Fakhrur Razi dalam Mafatihul Ghaib tafsirnya, beliau mengatakan Al-Fatihah ini kalau dikupas mengandung 1000 kandungan ilmu. Begitu ya. 10.000 apa 1.000 saya lupa kemarin itu. Itu saking padatnya. Ya. Nah, itu bayangkan kalau semuanya dibukakan pada kita. Luar biasa itu. Luar biasa sekali anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Termasuk berkah adalah dikabulkan semua doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Apa doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah? Doa yang terkandung terutama adalah doa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa diberi hidayah itu nggak semua dikasih hidayah loh ya. Ada orang kan kadang dengan mudahnya mengatakan, kenapa kamu nggak begini begitu? Belum turun hidayah. Loh, kok enak banget ngomong semacam itu? Hidayah itu dikejar. Hidayah itu tidak ditunggu. Hidayah itu adalah sesuatu yang berharga yang Allah berikan kepada siapapun yang layak. Nah, kalau orang itu sukanya bohong, sukanya mengingkari kebenaran, sombong, gimana mau dapat hidayah? Tidak bisa. Makanya di Quran kan banyak toh dikatakan kalau orang punya sifat pendusta itu nggak akan dapat hidayah dia. Ya. Di surah Az-Zumar misalnya, Allahu la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak pernah memberi petunjuk orang yang berdusta dan kufur. Allah juga tidak akan memberi petunjuk orang yang fasik. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Fasik itu gimana? Mengerti kebenaran, dilanggar, tidak dikerjakan. Itu nutup hidayah itu, menutup cahaya itu. Hati kita ibarat banyak pintu-pintu yang kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran itu nutup pintu itu. Sehingga yang mestinya dapat ilmu ini nggak dapat. Sehingga lebih menarik hal yang lainnya. Begitu. Ketutup itu. Makanya penting sekali membaca ini dengan penghayatan itu. Karena kalau kita selalu berharap Allah memberkahi bacaan Al-Fatihah kita bisa berharap terbuka itu pintu-pintu ilmu yang ada dalam samudra ilmu surah Al-Fatihah ini. Gitu. Termasuk berkah yang lain adalah semakin khusyuk. Ini mahal loh ya. Nggak semua orang sholat itu bisa mendapatkan hidayah menjadi semakin khusyuk. Ada orang yang sholatnya 40 tahun nggak berubah, sama aja sholatnya itu. Bacaannya sama, ya kan? Tingkat kehusyuannya sama. Pengetahuannya sejak awal sholat sampai usia 50 tahun, 60 tahun sama. Itu kan apa nggak rugi semacam itu? Ya kan? Kalau kita berharap kebaikan kan harusnya pengetahuan kita tentang sholat itu semakin umur semakin tinggi, khusyuknya semakin lama semakin tinggi. Mungkin awal-awal muda masih banyak gangguan, masih banyak syahwat, susah konsentrasi. Tapi semakin tua semakin bagus konsentrasinya, semakin bagus khusyuknya. Kalau bisa sampai seperti level Rasulullah, yang sholatnya itu luar biasa, sampai nggak terasa begitu sholatnya, berjam-jam sampai nggak terasa. Jadi kalau kita sudah sampai level menikmati sholat, itu tandanya sudah mencapai level yang ideal menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dalam sholat. Ya. Termasuk siapa tahu juga Allah sesekali menampakkan kepada kita indahnya alam malakut. Bisa loh itu. Seorang hamba ditunjukkan alam malakut itu bisa. Alam malakut, alamnya ada di langit sana. Itu kan menambah iman. Rasulullah itu kadang-kadang dibukakan itu. Namanya Nabi ya. Pernah dengar riwayat Rasulullah sholat gerhana, lalu kemudian tiba-tiba beliau maju ke depan, kayak mau metik sesuatu begitu. Lalu mundur. Itu ditunjukkan itu. Surga. Mungkinkah orang beriman ditunjukkan semacam itu? Mungkin. Ada banyak sahabat yang ditunjukkan surga dan neraka. Itu yang terbuka, ngelihat itu sudah nggak pakai ini, sudah nggak pakai mata ini, sudah pakai hati ngelihatnya. Hati penuh keajaiban. Makanya Imam Al-Ghazali itu membuat bab khusus dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ajaibul Qalbi, keajaiban hati. Saat kita mimpi, mata kita terpejam, tapi bisa melihat. Itu melihat pakai apa? Pakai hati. Qalb. Ya, itu keajaiban manusia yang nggak akan bisa dipecahkan oleh ilmu saintis. Bisa diperlihatkan, tapi itu hanya pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, nggak semuanya. Ya, boleh berharap, tapi tidak dikasih, tidak menunjukkan orang itu rendah di hadapan Allah, tidak. Ya, itu kemuliaan yang kadang-kadang diberikan Allah kepada sebagian hambanya untuk meneguhkan imannya, biasanya begitu. Karena semakin banyak orang dikasih kayak gitu itu karena
justru karena masih perlu diteguhkan. Makanya sebagian ulama itu sampai mengatakan, kenapa banyak cerita karomah di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sementara dari sahabat tidak terlalu banyak? Jawabannya adalah karena sahabat itu sudah sangat kokoh imannya, nggak perlu diteguhkan lagi. Sementara di masa tabi'in kan sudah jauh dari masa nubuwah, ya. Lalu maka perlu banyak orang itu peneguhan dengan bukti-bukti karomah-karomah itu, gitu ya. Jadi justru karomah itu semakin banyak justru muncul pada orang-orang yang level kualitas imannya di bawah levelnya Nabi dan para sahabat, gitu ya. Oke, itu contoh berkahnya yang bisa kita harapkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh ihtisab dan penghayatan. Coba kita coba rasakan membaca Bismillah seraya mengharap berkah Allah dalam surat Al-Fatihah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bayangkan itu ya. Ini kita sudah banyak dapat ilmu ini hari ini. Yang masing-masing kalau kita praktekkan tiap sholat itu luar biasa sebenarnya. Mulai dari ihtisab, ini perintah Allah tadi ya, disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ihtisab, Bismillah itu atas bantuan Allah, ya kan? Lalu ihtisab, Bismillah mengharap berkahnya Allah. Bismillah mengharap supaya gangguan setan menjadi mengecil. Itu luar biasa itu. Ya, kalau kita bisa menghadirkan dalam hati kita, ihtisab semuanya itu dalam hati, maka efeknya akan sangat mempengaruhi sholat-sholat kita. Ya. Kemudian kandungan makna yang lain adalah dalam ayat ini kita dikenalkan supaya bertabarruk dengan nama Allah. Bertabarruk dengan nama Allah, yakni nama pada lafaz Bismillah, gitu ya. Jadi kita dikenalkan bahwa Allah itu maha berkah, maha agung, yang tidak perlu tindakannya, hanya dengan namanya saja kita sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kadang nama saja itu kan punya pengaruh kan. Berita yang baru-baru ini kan ada orang yang bertengkar ya di bandara sambil membawa nama-nama jenderal TNI. Wah, hanya nama jenderal TNI itu kan dianggap itu punya pengaruh dalam hubungan sama manusia. Orang mengenalkan diri sebagai anak bupati itu beda dengan anaknya tukang sampah. Orang mengenalkan diri sebagai Habib misalnya, keturunan Rasulullah misalnya, dengan keturunan anaknya tukang, itu ya beda sudah. Di persepsi manusia beda. Nah, maka bayangkan bagaimana jika yang kita pakai adalah nama Sang Pencipta alam semesta ini yang namanya sangat berkah dan maha agung. Ya. Nama Allah itu banyak sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada yang dikenalkan para kita itu menurut hadis Nabi adalah 99 nama. Yang dengan yang kita diperintahkan untuk berdoa seperti tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah menggunakan nama-nama tersebut. Oke. Kemudian kandungan ilmu yang lain adalah lafaz Allah pada kata Bismillah itu adalah nama eksklusif untuk Tuhan pencipta alam semesta ini. Makanya nggak boleh dipakai untuk selain Allah. Nama Allah itu ada yang boleh dipakai untuk selain Allah, ada yang khusus untuk Allah. Nah, Allah itu termasuk nama yang khusus untuk Allah, eksklusif hanya untuk Allah, tidak boleh dipakai untuk hamba. Makanya nggak boleh menamai anak dengan nama Allah, nggak boleh. Termasuk Rahman, itu nama eksklusif untuk Allah. Jadi jangan menamai anak dengan nama Rahman, tidak boleh. Kalau Abdurrahman boleh. Kenapa? Karena Abdurrahman maknanya hambanya Ar-Rahman, sama seperti Abdullah hambanya Allah, boleh. Tapi manggilnya kalau Abdurrahman jangan dipanggil Rahman. Manggilnya harus lengkap, hei Abdurrahman, gitu ya. Karena kalau dipanggil dengan Rahman, nah itu nama Allah yang khusus bagi Allah, yang tidak boleh. Pertanyaannya, apa asal kata dari Allah tersebut? Keterangan para mufassir adalah sebenarnya lafaz Allah itu berasal dari kata ilah.
Ya, ilahun. Makna ilah itu apa? Ilah itu maknanya ma'bud, sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah itu apa? Sesuatu yang disembah adalah sesuatu yang kita memberikan puncak cinta kita kepadanya dan puncak penghinaan diri kepadanya. Jadi kalau misalnya orang itu menjadikan uang sebagai puncak cintanya dan rela menghinakan diri di depan uang itu, maka berarti dia menjadikan uang sebagai ilahnya, sebagai ma'budnya, sesuatu yang disembahnya. Kalau orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai puncak cintanya dan dia rela menghinakan dirinya demi memuaskan hawa nafsunya, maka berarti hawa nafsunya menjadi ilahnya, ya, sebagai ma'budnya. Ya. Jadi Allah dari kata ilah lalu dikasih alif lam, menjadi apa akhirnya? Al-ilah, gitu kan? Al-ilah, al-ilah, al-ilah. Nah, kemudian karena saking seringnya disebut, maka kemudian hamzahnya di awal itu dibuang, akhirnya menjadi Allah, gitu ya. Jadi asalnya al-ilah lalu dibuang hamzahnya karena sering disebut menjadi Allah. Jadi sesuatu kadang-kadang memang sering dibuang kalau sering disebut. Seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya kan nulisnya itu ba, sin, ya, mim, kemudian alif, sin, mim, gitu ya. Ba, kemudian alif, sin, mim, harusnya begitu kan? Karena sering dipakai maka alifnya dibuang, jadi ditulis nyambung ba, sin, mim, begitu. Bismillah, jadi Allah. Berarti Allah itu sebenarnya kalau mau dimaknai itu adalah bermakna Sang Tuhan yang disembah. Sebenarnya begitu maknanya. Lalu kemudian menjadi isim alam, gitu ya. Makanya tidak usah heran kalau misalnya di agama-agama yang lain itu nama Allah itu diungkapkan dengan lafaz lain sesuai dengan bahasanya, yang bukan bahasa Arab ya, tapi maknanya sama, tetap sesuatu yang disembah maknanya. Jadi ketika disebut Allah itu, kita itu diperintahkan ingat bahwa oh, dia adalah zat yang saya menyembah kepadanya. Nah, begitu. Kandungan maknanya seperti itu. Kita diingatkan lagi bahwa Allah adalah zat yang satu-satunya berhak untuk kita sembah. Tidak ada ilah selain Dia. Ya. Ya. Nama Allah adalah nama agung. Nama agung. Siapa yang memuliakan nama Allah, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Ini ada satu kisah menarik tentang seorang orang yang soleh, ya, bernama Bishr al-Hafi, ya. Kisahnya tersebut dalam kitab Wafayatul A'yan, ya. Jadi suatu saat beliau ini tidak dikenal sebagai orang soleh, orang biasa-biasa saja, bahkan banyak melakukan dosa. Lalu kemudian suatu saat ketika berada di jalan, beliau itu menemukan semacam kertas yang bertuliskan nama Allah di sana. Dan kertas tersebut itu diinjak-injak orang yang lewat. Langsung merasa sakit hatinya, diambil kertas tersebut, kemudian beliau membeli parfum yang mahal, lalu kemudian diwangi-wangikan, dikasih pewangian, kemudian digantung di temboknya untuk dimuliakan. Nah, malamnya bermimpi, lalu kemudian ada suara yang mengatakan kepadanya, ya Bishr, tayyabta ismi, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Ya, wahai Bishr, engkau telah membuat wangi namaku, maka aku pasti akan mewangikan namamu di dunia dan di akhirat. Akhirnya bangun, dia langsung taubatan nasuha, dan menjadi orang soleh, dan sampai hari ini menjadi teladan bagi orang-orang yang membersihkan jiwa. Bishr al-Hafi. Sampai level Ibnu Taimiyah yang banyak mengkritik sufi sekalipun, itu sangat hormat pada Bishr al-Hafi, karena memang tasawufnya tasawuf yang sangat terikat kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan tasawuf yang sudah tercampur dengan berbagai macam filsafat yang mengacaukan, gitu ya. Oke. Jadi itu ya, beberapa kandungan penting dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tafsir lebih dalam tentang Ar-Rahmanirrahim, kita tangguhkan ke ayat yang nanti khusus membahas tentang Ar-Rahmanirrahim. Jadi ini kita batasi sampai Bismillah saja. Oke.
Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita akhiri dulu ya, nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.